Bismillah, kita mulai. Silahkan, Seth. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوب وقوالبنا، وأن الله يدخل نياتنا في نيات عباد الله الصالحين وأصفيائه المتقين وأنبيائه المنتجبين المختارين، وعلى كل نية صالحة في تعلمهم وتعليمهم. نوينا ذلك بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه والحمد لله رب العالمين. Kita sudah kemarin belajar di buku Bidayatul Hidayah sampai bab apa kemarin? Bab dukhul al-masjid, adab dukhul al-masjid, sampai halaman atau sampai setelah doa atau da'awat yang ma'thur, seperti yang Rasulullah SAW kasih tahu bahala berapa doa. Imam Ghazali bilang atau berkata, thumma du'u bima bada laka min ad-da'awat al-ma'thurat. Kamu silakan doain di doa yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia bilang, waltakun awqatuka ba'da salati ila tulu'i syamsi muwazza'atan ala arba'ati wadha'if atau ala arba'i wadha'if. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah tabaraka wa ta'ala, dia kasih atur waktu bagaimana yang baik. Itu untuk orang yang tidak punya kerja, yang tidak punya apa namanya ini, yang kerjaannya, atau mungkin dia waktunya semua kosong untuk ibadah, bisa. Bagaimana Syekh itu? Kita tidak bisa? Ya pasti bisa. Yang punya harta banyak, yang punya usaha atau tijarah, tapi bukan dia yang langsung ada di bawahnya yang melakukan kerjaannya, itu dia bisa jadi waktunya seperti ini. Tapi ini ahli beriman atau ahli iman bisa melakukan waktu seperti ini. Siapa yang punya buku terjemah? Yang admin, dari admin siapa yang punya buku? Ya, saya tapi nggak bisa di ya Syekh. Sebentar. Halaman 62. Halaman 62. Apa? Halaman 62. Oke, di sini beda, halaman saya di sini beda karena di sini bahasa Arab tapi kamu bahasa Indonesia. Tapi sudah ketemu yang kita menjelaskan hari ini atau belum? Sudah. Ini Imam Ghazali kasih tahu di waktu, bagian waktu dari kapan? Setelah, karena dia kemarin beberapa hari beliau Imam Ghazali kasih setelah doa salat subuh azan baru sunnah, ada beberapa wirid juga. Ini sekarang kasih tahu bagaimana caranya atur waktu yang baik untuk orang mukmin. Wal takun awqatuka ba'da salati, setelah salat subuh sampai tulu syamsi, sampai apa terbang apa terbit terbang. Bilang apa bahasa Indonesia? Matahari. Apa bahasa terbit matahari. Dari ba'da subuh sampai terbit matahari itu kasih empat bagian waktu atau empat apa muazza empat kerjaan. Yang pertama wazifatun fid da'awat, satu waktu atau satu untuk doa. Da'awat itu jam'u doa. Terus doain. Mau doa untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk usaha kamu, untuk silakan. Itu waktunya untuk da'awat namanya, untuk da'awat. Yang kedua, wa wazifatun fil adhkar wat tasbihat. Yang kedua, untuk zikir atau tasbih, tukarriraha fi subhah. Pakai subhah. Ini sekarang ada yang
yang cinci ada apa namanya ini hitungan 1, 2, 3. Sekarang ada HP. Mungkin di zaman dulu, zaman apa Abdullah bin Umar itu dalil subhah, dalil yang pakai subhah itu namanya subhah ya kan, bahasa Indonesia subhah namanya. Dalilnya Abdullah bin Umar, dia bikin tali kasih 1000 ikat. Kalau bilang subhanallah, ambil 1 ikat, 1 subhanallah, 2, 3, 4. Karena ini subhah cara yang seperti sekarang, atau yang sekarang ada elektronik. Ini semuanya di dalam bahasa harian namanya bid'ah betul. Bid'ah tapi bid'ah hasanah untuk tasbih, namanya tasbih. Oke. Ini namanya bid'ah karena dia baru, betul bid'ah. Tapi asalnya dari mana? Itu seperti kita bilang. Ummu Habibah, istri Nabi Muhammad SAW, waktu itu dia punya satu bahasa Indonesia bilang mungkin mangkok untuk sob ya. Tapi taruh di dalamnya biji korma. Punya 2, taruh di dalamnya biji korma. Kalau dia bilang subhanallah, ambil 1, taruh di mangkok yang kedua. Sampai selesai, balikin ke sini. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi dia sebelum sebelum mulai sudah hitung, tahu berapa kurmanya, itu biji kurma berapa. Jadi dia kalau ambil tahu, oh saya sudah 1000, saya sudah 2000, saya 3000. Itu bantuan. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu kasih tahu di jari. Ini namanya, enggak tahu dalam bahasa Indonesia namanya apa. Ini 1, 2, 3 di jari ini. Di setiap jari ada 3. Namanya apa dalam bahasa Indonesia? Siapa yang bisa bantu tulis? Oke. Namanya uqadul asabi'. Uqadul asabi'. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'aqidna bil anamil. Aqidna ini. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah. Buku jari. Oke. Atau rusak jari, buku jari atau rusak jari. Oke, rus. Jadi ini satu hitungan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, ini 1. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ini 2. Subhanallah, alhamdulillah, ini 3. Itu cara-cara beda. Cara-cara ahli ibadah beda. Ada yang bisa kalau dia mau ratusan, bisa ini kasih 10. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Di hatinya hitung 1. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha, sampai 10. Hitung, ini jadi 10. Terus ini jadi 20. Ini 30, 40, 50 sampai bisa hitungan. Itu balik ke cara yang paling mudah. Sekarang sudah kita di zaman lebih mudah. Itu yang subhah elektronik, tasbih yang elektronik sekarang yang buti, ada yang seperti subhah, ada berapa macam, atau yang kayu sekarang di sini kayu ada yang 100, ada berapa orang punya sampai 1000 seperti Imam Abdullah bin Arawi al-Haddad. Sampai sekarang dia meninggal atau wafat di tahun 1114 meninggal, mungkin wafatnya kalau tidak salah, Al-Imam Al-Haddad. Tapi bukan masalah di situ, dia punya subhah tasbih itu sampai 1000. Masih ada sampai sekarang. Kita di Tarim Hadramut lihat ya, kalau kamu pergi ke makamnya bisa tasbih. Terus ada setiap di hadrah, kalau hadrah di hari Jumat juga ada tasbihnya, masih bisa tasbih juga. Walhasil wawadhifatun fil adhkari wat tasbihat. Al-adhkar itu yang ada hitungan. Siapa yang baca 3 kali, siapa yang baca 10 kali, siapa yang salawat, siapa yang ini kasih hitungan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi atau kasih angka. Kalau tidak salah bahasa Indonesia. Itu tukarriruha fi subhah. Ada yang bilang, Syekh saya enggak mau tasbih. Enggak mau alat tasbih, saya mau hafal. Silakan, tidak masalah. Ini bukan haram.
Ini biar kamu ingat, biar kamu tidak repot bahasa Indonesia. Kalau mau tasbih, saya sudah berapa? 30 atau 40? 35 atau 36? Itu pikiran kamu masih sibuk. Tapi kalau kamu sudah ambil, karena kenapa Syekh ini saya mau lebihan atau lebih dari Rasulullah yang bilang? Enggak. Rasulullah kasih tahu 70, kasih tahu 33, kasih tahu ada rahasia. Ada rahasia dari خلاص معي درس الحين بدأنا الدرس. Ada rahasia di angka-angka itu. Kita tahu subhanallah siapa yang bilang subhanallah 33, 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, apa sisanya atau tambah 1 sampai jadi 100, la ilaha illallah, apa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah bersabda, ampuni dosanya walau kanat mithlu zabadil bahr. Ampuni dosa, walhasil dosa yang banyak sudah ampuni. Oke, itu bagus Syekh. Tapi saya mau tambah. Enggak, Rasulullah bilang 33, sudah 33. Mau tambah 33. Jangan tambah 2, 3, 4. Tambah 33. Rasulullah kasih tahu atau bersabda, siapa salat kepadaku 1 kali Allah Ta'ala balaskan 10. Yang 10 balasan Allah Ta'ala 100. Yang 100 balasan Allah Ta'ala 1000. Yang 1000 saya sama dia di surga seperti ini. Jari ini 2. Artinya dekat. Wah, bagaimana kamu bisa hitung 1000? Pasti harus ada cara biar bisa hitung yang Rasulullah kasih tahu atau kasih angkanya. Oke. Wa wadhifatun fil adhkari wat tasbihat tukarrirha fi subhah. Wa wadhifatun fi qiraatil Quran. Artinya kasih waktu juga untuk baca Al-Quran. Terus Syekh kita sudah baca Al-Quran. Oke, bagus. Waktu lain dakwah. Saya tidak kasih waktu, mau setiap waktu baca Al-Quran. Ya silakan. Ini biar atur waktu. Biar kamu bisa setiap hari baca. Kalau tidak ada atur waktu, mungkin bahasa Indonesia jadi malas. Nanti saya baca, nanti saya itu. Tapi kalau dia kasih waktu dari jam segini sampai jam segini, baca Quran, dari jam segini sampai jam segini baca doa, dari jam segini sampai jam segini, itu bisa setiap hari bisa bisa ada atau ada tambahan, bisa ada tambahan. Tapi kalau bahasa Indonesia tunda nanti mungkin tidak jadi. Waktu kita alhamdulillah belajar di pondok, alhamdulillah guru kita Al-Habib Umar sudah kasih atur atau tertib untuk pondok. Kapan kita belajar, kapan kita baca, kapan kita rauha, kapan ini bagus. Tapi juga setiap waktu dia nasihat sama kita, ya murid-murid harus kamu atur waktu sendiri. Kamu mau salawat, kasih ini zikir yang selain pondok, yang selain aturan pondok. Mau baca salawat, mau baca Quran, mau silakan. Ini yang harus setiap orang beriman. Syekh, saya kerja dari pagi-pagi, saya berangkat motor, dinaik motor dari rumah sampai tempat kerja 1,5 jam atau 1 jam. Ya, di jalan itu saya sudah coba di Indonesia. Di jalan bisa ada berapa tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Jangan kamu lihat kanan kiri atau lihat ke depan aja. Bisa kamu lihat ke depan, tapi lidahmu lagi sibuk di bacaan atau wurid. Saya hafal Quran, Syekh, boleh saya merajaah? Silakan. Syekh, saya tidak hafal Quran, saya mau nyala murattal dari siapapun qari, saya dengar. Ini ibadah juga, silakan. Saya mau baca wirid tapi tidak bisa melihat. Ada di YouTube juga ikut. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi. Baca Bismillahilladzi berapa hari, 3 hari, 4 hari sampai kamu hafal. Seminggu, sebulan sampai kamu hafal. Bisa baca. Ini semuanya kita bisa melakukan. Waktu kerja biasa yang tidak bisa kalau kamu kasir, kalau kamu di di seperti Indomart, Alfamart, harus Alfamart.
harus bicara sama orang-orang yang datang, ada yang tanya, ada. Tapi juga saya diri sendiri lihat di Hadramut, Tirim Hadramut yang ahli Al-Quran, yang sudah hafal Al-Quran. Saya datang, fulan ini berapa? Saya mau beli sesuatu. Ini 100. Bilang, ini contoh, bilang 100. Dia lagi bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berapa ini? 100. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wal akhiratu khairul laka minal ula. Harganya pas? Ya, pas. Wal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini kita lihat orang-orang di Hadramut seperti ini. Setiap waktu kalau tidak ada orang, dia pasti pegang Al-Quran lagi baca. Terus ada yang datang taruh Al-Quran, yang tidak hafal, yang sudah hafal sudah dari dalam. Terus ada istighfar, ada tasbih, ada tahlil, ini bisa semuanya. Wah Syekh, ini jadi repot, saya setiap waktu sibuk. Itu lebih afdal dari fikiran yang tidak bagus, atau yang masalah yang haram, atau ada beberapa masalah yang seharus di fikir kita bisa masuk kalau tidak sibuk waktu di zikir atau bacaan atau ibadah. Oke. Wa wadhifatun fi qiraatil Quran. Saya sudah pernah ada Al-Habib Abdurrahman As-Saqaf. Kita tahu ahli As-Saqaf. Ada beberapa orang di Indonesia dari ahli As-Saqaf. Itu Al-Habib Abdurrahman, dia karena bacaannya terus tiap waktu bacaan Al-Quran sampai bisa 4 kali khatam Al-Quran. 30 juz 4 khatam di 24 jam. 24 jam dia bisa khatam 4 kali. Sampai istrinya bilang kalau dia tidur bisa lanjut dari berhenti. Dia waktu tidur baca juga. Kalau tidur sudah masuk waktu tidur, yang tidur benar dia lanjut bismillahirrahmanirrahim baca Al-Quran. Ini kenapa? Karena mereka suka, mereka sibuk setiap waktu. Kalau ini lihat, wah Syekh ini bisa jadi, ya bisa. Kalau ada di fikir kita, saya atau kamu atau yang dengar, di fikir kita ada masalah. Apapun masalah dunia, masalah mau pergi, mau mau mudik, mau syari, apapun. Tapi pikiran saya setiap waktu lagi fikir. Kalau tidur bisa di dalam mimpi, di dalam bisa mimpi masalah yang kamu lagi fikir. Dapat atau jadi atau tidak jadi atau. Ini bisa? Ya, pasti bisa. Setiap orang sama Syekh, paling banyak seperti ini bisa. Kalau pikiran kamu fokus sama masalah, sama sesuatu, bisa lihat di dalam mimpi. Oke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa wadhifatun fit tafakkur. Pagi waktu juga untuk tafakkur. Syekh, saya tidak faham tafakkur itu. Tafakkur? Mau tidak faham tafakkur. Bagaimana cara tafakkur? Tidak faham. Iya Syekh, tidak faham. Ini bukan tidak faham, tapi kamu belum pernah coba tafakkur. Terus bagaimana cara kalau saya mau coba tafakkur? Caranya, ini lihat tangan ini. Kenapa Allah Ta'ala kasih ini? Ini tafakkur. Kenapa Allah Ta'ala kasih ini koko? Kenapa Allah Ta'ala kasih 5? Kenapa bisa dari sini ke sana? Ini namanya tafakkur. Masuk di ibadah. Kalau kamu fikir, ini kalau semuanya tidak ada seperti ini, bagaimana kita bisa pegang sesuatu ini? Bisa pegang kalau tangan tidak ini. Ya, ini artinya ada manfaat. Kalau ini jari kita tidak ada koko dalam bahasa Indonesia, bagaimana caranya? Bagaimana apa? Ada yang tanya? Tidak ada, Syekh. Oke, boleh buka kamera. Baru kita. Oke. Walhasil ini masuk di tafakkur. Kenapa? Masalah ini, berapa masalah kamu bisa pegang? Ini pegang sesuatu.
seperti apa bahasa Indonesia? Semut. Lihat semut ini. Kalau kamu berpikir bagaimana ini, kapan makannya, kapan berapa makannya, berapa minumnya, rezekinya dari mana, bagaimana, ini namanya tafakur. Tapi lebih baik kamu di diri sendiri duluan. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dirimu, apa artinya bahasa Indonesia, artinya apa? Fi anfusikum afala tubsirun. Walhasil, mulai fikir di dirimu, mata saya, tangan, kaki, badan saya, bagaimana bisa tidur, bagaimana bisa apa, berapa masalah-masalah yang di hidup saya. Kalau saya tidur, roh saya pergi kemana? Kalau saya tidur, roh saya keluar dari mana? Kalau ini namanya fikir juga. Dapat pahala kalau kamu melakukan seperti ini setiap waktu. Ini namanya at-tafakkur. Terus habis itu kita tahu di surat Al-Ghashiyah. Apa di surat Al-Ghashiyah? Surat Al-Ghashiyah, afala yanzuruna ilal al-ibil. Di Indonesia tidak ada unta-unta, ya kan? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ila sama. Ayo lihat sama ini luas sekali. Tidak ada bahasa Indonesia namanya apa, ya Allah, lupa. Tiang, tidak ada tiang-tiang. Udah, ini luas sekali. Kalau kita 7 meter atau 5 meter atau sampai 10 meter, 15 meter, seharusnya ada tiang. Kalau tidak ada tiang, jatuh. Wah, ini bagaimana bisa? Ini namanya tafakkur. Wa ila samai kaifa rufa'at. Wa ila al-jibal. Melihat gunung-gunung ini yang tinggi-tinggi. Bisa lihat ini. Mungkin langsung ini, tafakkur di gunung-gunung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini lihat gunung. Harus keluar. Biar lihat. Dia besar sekali. Ini lihat. Sampai mana? Ini bagaimana bisa? Sampai bawah itu. Tingginya berapa? Sampai 2000. Sampai 2000 kaki. Dari sini sampai atas. Terus itu bawahnya masih. Ini bagaimana bisa? Bagaimana bisa tidak bergerak? Manfaatnya apa? Wa fi anfusikum afala, Allah Ta'ala berfirman apa? Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat. Gunung. Wa ila al-ardi kaifa sutihat. Kita bisa jalan di atas bumi. Bagaimana bisa? Itu harus berfikir. Ini namanya at-tafakkur. Tafakkur Syekh harus dalam bahasa Arab. Enggak. Yang penting kamu berfikir bagaimana ini jadi masalah ini. Oke, la ilaha illallah. Terus ada hadis Rasulullah SAW bersabda, tafakkur sa'ah, berfikir atau pikiran untuk satu saat atau 1 jam lebih baik dari ibadat 1 tahun. Karena maksud ibadah kamu apa? Maksud ibadah saya jadi hamba Allah Ta'ala. Tapi kalau saya fikir ini bagaimana, ini gimana Allah Ta'ala, terus. Jadi fikirannya tambah iman. Allah Ta'ala maha kuat karena bisa jadikan gunung seperti ini. Ini maha kuat, maha mulia, maha agung. Ini manfaat ibadah sudah jadi. Tafakkur sa'ah khairun min ibadat sana. Itu ada beberapa hadis, bukan waktunya sekarang, tapi ini maksud Imam Ghazali bagian waktu 4 kali. Yang pertama fi da'awat, doa. Yang kedua fil adhkar wa tasbihat, tukarrirha fi subhah. Wa wadhifatun fil Quran. Yang ketiga bacaan Al-Quran. Yang keempat di tafakkur. Coba baca yang punya buku, yang admin. Tidak usah matikan, langsung aja. Siapa yang baca? Ayo. Doanya ya, Syekh? Bukan, enggak ada doa. Sudah ini dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesianya yang
Itu dari tadi kamu belum paham di mana, Mbak. Yang mana sih? Yang langsung yang apa? Yang Setelah kata mim kitab Ihya Ulumuddin. Setelah kata di buku Ihya Ulumuddin. Habis itu bilang apa? Wal takun awqatuka, terus siapa yang punya buku? Bantu Mbak Mutmainnah. Sebentar, Syekh. Aku ada bukunya, Syekh. Sebentar Ilman. Saya sudah sebentar. Yang Tidak bisa pergi kemana-mana. Syekh, tadi kan sampai di Ihya Ulumuddin. Atur waktumu. Setelahnya. Oke. Di sini atur waktumu. Ayo silakan. Ya. Aturlah waktumu sebagaimana engkau mengatur wirid-wiridmu sepanjang hari. Dengan begitu engkau akan dapat mengatasi kesalahan yang telah engkau lakukan karena lalai dan menjaga jangan sampai terkena murka Allah Ta'ala. Ini di mana ini? Ini kamu baca di mana? Ini bukan ini. Yang halaman berapa, Syekh? Di mana Mbak Fathia? Saya enggak tahu. Di halaman kamu enggak tahu halaman berapa. Kalau di halaman 62. Mbak Fathia ada atau tidak? Mbak Fathia enggak ada. Di halaman فلتكن أوقاتك بعد الصلاة إلى طلوع الشمس موزعة على 4 وظائف. Oke. Yang pertama wazifatun fi da'awat. Ada di bukumu atau tidak? Atau tidak ketemu? Saya enggak tahu, Syekh. Saya enggak tahu, Syekh. Saya enggak tahu, Syekh. Enggak bisa bahasa Arab. Tapi kalau di saya tadi mulainya dari halaman 62. Coba kasih kamera ke buku, ntar saya lihat. Ini halaman 62 ya. Tidak jelas. Oke, setelah doa Allahumma inni asbahtu, ada doa enggak sebelumnya? Di halaman sebelumnya? Ada Allahumma inni asbahtu la astati' daf' ma akrah. Oke. Adanya Allahumma la mani alima. Thumma qul ma. Enggak, sudah. Setelah itu thumma qul ma qalahu Isa. Thumma baca yang doa Sayyidina Isa. Apa itu? Setelah doanya Sayyidina Nabi Isa, yang Allahumma ini asbahtu itu itu langsung ke halaman terus, ini, lanjut. Kemudian lanjutkan bima badalaka min ad-da'awat al-ma'thurat. Ya, kemudian lanjutkan berdoa dengan doa-doa yang terkenal lainnya yang engkau hafal dari apa yang telah penulis kemukakan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Oke, terus mulai dari sini wal takun awqatuka, ya. Ya, waktumu setelah sholat hingga terbit matahari. Sedapat mungkin engkau bagi melakukan 4 kesibukan, yaitu untuk berdoa. 4 kesibukan. 1, pertama berdoa, kedua berzikir, kemudian yang ketiga bertasbih, yang keempat adalah membaca Al-Quran, dan yang terakhir untuk berpikir. Berpikirlah tentang dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah engkau lakukan. Tentang kelalaian. Oke, sudah sebentar. Berpikir itu tadi. Lanjut. Itu berpikir itu luas. Kalau kita mau pikir ini luas. Bisa pikir
di apa yang cipta dari Allah Ta'ala. Satu, ciptakan makhlukat, tafakkur fi makhlukatillah. Terus ada tafakkur juga di dosa-dosa ini yang Imam Ghazali kasih tahu, tafakkar fi dhunubik wa khatayak. Saya berapa ada dosa bicara, dosa tangan, dosa kaki. Ya, setiap orang tahu dosanya sendiri. Terus wa taqsirika fi ibadati maulak. Kalau di ibadah saya lurus atau bahasa Indonesia bilang polong-polong. Juga kamu harus berpikir untuk masalah ini. Oke, wa ta'arrudzika li'iqabihil alim. Ini Allah Ta'ala siksa saya nanti bagaimana? Harus fikir bagaimana biar fikiran kamu biar kamu selamat. Maksud ini biar kamu selamat dari siksa Allah Ta'ala. Oke. Wa sakhatihil azim. Wa turattib bitadbirika wa awradaka fi jami'i yaumika litatadarak wa turattibu bitadbirika awradaka fi jami'i yaumik litatadarak bihi ma farata min taqsir. Kalau kamu atur waktu seperti tadi, kamu bisa isi atau bisa ganti yang kurang-kurang dari kemarin sebelum kamu atur waktu atau tertibkan waktu. Wa tataharraz min at-ta'arrud li'iqabillah. Kamu sudah kalau atur waktu tidak dapat atau tidak melakukan maksiat lagi karena waktu semuanya isi di ibadah. Itu juga manfaatnya. Wa tanwil khair li jami'il muslimin. Niat kamu harus niat baik. Saya bantu setiap orang muslim. Wah Syekh, ini kalau saya punya harta bisa bantu setiap orang muslim. Tapi ini saya tidak punya harta. Bukan. Rasulullah tidak kasih ngajarin kita bukan masalah harta. Wa tu'ina ar-rajul fi dabbatih. Kasih hadis itu, kulli sulama minan nasi yusbih alaihi sadaqah. Setiap tulang-tulang orang harus kamu bayaran sedekah. Kalau laisa kulluna yajidu ma yanfiq ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kita bukan semuanya yang bisa bayar sedekah. Rasulullah bilang enggak. Fi kulli sulama min nas alaihi sadaqah, kulli yawmin tatla'u fihi syams ta'dilu bain itsnain sadaqah. Kalau terbit matahari ada dua orang lagi berentam, kamu perbaiki, ini sedekah. Tu'in ar-rajul fi dabbatihi, dia punya unta atau kuda minta tolong biar bantu biar bantunya taruh makanan atau minuman atas kuda atau untanya, sekarang sudah motor. Itu sedekah juga. Oke, wa tabassumuka fi wajhi akhik sedekah. Senyum aja di wajah teman yang ketemu sama kamu, temanmu, itu dapat pahala sedekah. Kebaikan, dapat pahala. Wa tabassumuka fi wajhi akhik sedekah itu Rasulullah kasih tahu semuanya bisa jadikan sedekah yang ini saya tidak bisa sedekah. Yujzi dzalika 4 rakaat. 4 rakaat duha kayak kamu sedekah seperti yang tadi. Oke. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tanwil khair li jami'il muslimin wa ta'zim ala alla tashtaghala fi jami' naharika illa bi ta'atillah. Harus kamu niat atau azam yang benar, kamu tidak melakukan maksiat. Setiap waktu isi waktu di dalam taat. Wa tufassila fi qalbika at-ta'at allati taqdir 'alaiha. Di dalam hatimu, insyaallah saya salat fardu, setelah salat fardu sunnah juga bacaan zikir ba'da salat, ini mulai hitung di dalam hati. Wa takhtara afdalaha, pilih yang paling mulia. Saya alhamdulillah punya duit atau punya harta bisa sedekah. Saya juga alhamdulillah hafal Quran, bisa baca Al-Quran. Saya sudah alhamdulillah hafal doa-doa yang dari Nabi Muhammad SAW. Saya ini ada berapa, semuanya bisa. Kamu pilih yang paling afdal, paling mulia. Oke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tata'ammal fi tahyiyat asbabiha litashtaghala biha. Harus kamu berpikir juga
di bagaimana saya melakukan ibadah. Saya melakukan ibadah saya salat lebih afdal atau fikiran saya lebih afdal ke salat, sudah salat. Tapi bagaimana caranya salat yang bagus? Bagaimana salat yang khusyuk? Bagaimana? Ada berapa masalah yang seperti ini. Kamu siap-siap untuk salat. Saya mau sedekah. Syekh, saya mau sedekah. Kalau salat biasa saya tidak khusyuk, masih ada fikiran. Tapi sedekah saya bisa. Ya silakan sedekah. Tapi sedekah taruh di mana? Kasih siapa? Waktunya bagaimana? Ahlinya siapa? Itu yang maksud Imam Ghazali. Wa tata'ammal fi tahiyat asbabiha. Oke. Saya mau puasa. Kapan waktu paling mulia untuk puasa? Kapan waktu yang lebih afdal? Bagaimana cara puasa yang lebih afdal? Bagaimana? Itu kamu cari waktu yang bagus biar dapat pahala. Wah Syekh, ini jadi repot sekali. Kalau puasa harus fikir, kalau salat harus fikir, kalau ini harus fikir. Ya pasti mau pahala banyak, mau pahala yang mau ibadah yang sedikit tapi manfaatnya atau pahalanya lebih luas, harus kamu cari cara yang bagus biar kamu beda, jadi beda sama orang yang biasa. Yang biasa salat, tapi kamu saya mau pahala yang lebih afdal, pasti harus cari waktu atau tempat yang lebih afdal. Wala tada'at tafakkur fi qurbil ajal. Jangan engkau tinggal fikir di mati. Wah, ini biasa orang Indonesia kalau bilang sama dia, jangan fulan, jangan, kita masih mau lihatmu, jangan mati. Syekh, jangan. Enggak. Harus kita berpikir. Mungkin ini saya masih muda tapi meninggal. Tidak yang bisa tolak mati. Tidak ada. Harus kita sudah berpikir di masalah di situ. Syekh, ini manfaatnya kalau fikir seperti itu saya jadi sedih, tidak bisa makan, tidak bisa. Enggak. Orang beriman kalau fikir di matian atau di mati, pasti dia tambah ibadah, pasti tambah khusyuk, karena dia fikirannya mungkin saya mati hari ini, tidak bisa salat besok, tidak dapat pahala lagi. Oke. Wa hululil mautil qati' lil amal. وخروج الأمر عن الاختيار وحصول الحسرة والندامة بطول الغرور. coba baca yang ini tadi. Mutmainna baca? Ya. وتفكر في ذنوبك وخطاياك وتقصيرك. Lanjut ha? Nah, dilanjut ya Syekh yang tadi ya. Berpikirlah tentang dosa dan kesalahan. Ya. Oke, tapi belam-belam biar kalau ada penjelasan dari saya masih bisa. Oke? Berpikirlah tentang dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah engkau lakukan, tentang kelalaian-kelalaian dalam beribadah kepada Allah, serta tentang kecerobohanmu yang telah bersikap berani menantang siksa Allah yang sangat pedih dan murkanya yang amat dahsyat. Ya, oke. Itu kalau kita fikir seperti itu, tidak melakukan maksiat lagi, ya kan? Itu manfaat fikir. Itu maksud tadi. Oke, lanjut ha. Aturlah waktumu sebagaimana engkau mengatur wirid-wiridmu sepanjang hari. Dengan begitu, engkau akan dapat mengatasi. Bagus. Ini itu untuk orang yang seperti saya tadi bilang, itu yang sudah kasih waktu semuanya untuk ibadah. Tapi kalau seperti yang punya kerja punya kerja atau ibu-ibu di rumah di rumahnya, atau mungkin tidak bisa melakukan ini semuanya. Pilih yang kamu bisa. Yang gampang lakukan. Pasti ada waktu seperti ini sekarang yang ibu-ibu yang sudah jadi tua, sudah anaknya bantu di rumah, sudah ini fulan. Jadi di rumah bisa melakukan ibadah atau zikir-zikir atau wirid yang seperti Imam Ghazali bersabda atau berkata tadi. Lanjut, oke? Dengan begitu, engkau akan dapat mengatasi kesalahan yang telah engkau lakukan karena lalai, dan menjaga jangan sampai terkena murka Allah Ta'ala.
Lanjut. Jangan sampai terkena murka Allah Ta'ala yang sangat pedih dalam harimu itu. Bermaksud baiklah engkau kepada kaum muslimin tanpa terkecuali. Bertekadlah bahwa engkau akan melalui sepanjang harimu hanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah. Ya, itu kalau niatmu seperti itu, kamu berangkat walau ada hawa nafsu seperti dia mau renang, berenang ya kan? Itu saya mau istirahat. Tapi karena niatmu baik, itu bagus. Jadi walau kamu kasihan untuk istirahat atau untuk badanmu, tapi manfaatnya pasti ke akhirat. Karena niatmu yang jadi amal biasa atau kerjaan biasa jadi ibadah. Saya mau pergi berenang. Syekh, saya mau pergi berenang. Kenapa? Saya mau biar bisa ibadah nanti malam. Karena kalau referensi bahasa Indonesia. Oke, ini niat bagus. Saya pergi ke tempat renang ini, kalau merenang ini, biar saya tidak bicara sama teman saya tentang riba atau namimah. Ini niat bagus. Saya mau pergi berenang ini, kasih niat beberapa niat yang bagus, ini jadi amal biasa aja. Setiap orang mungkin kamu 2 orang masuk tapi niatmu baik. Jadi amalan ini atau melakukan amalan ini ibadah, tapi yang di sebelahmu enggak biasa. Oke. Lanjut, wa tufassila fi qalbika, Lanjut. Katakanlah kepada hatimu bahwa engkau hanya akan melakukan ketaatan-ketaatan yang engkau sanggupi. Dan engkau akan memilih yang terbaik dari apa yang ada. Ini sudah menjelaskan. Iya, oke. Gimana caranya? Di dalam hati, hari ini saya gini, hari ini di sini. Insya Allah setelah saya salat duha, insya Allah saya baca setengah juz. Itu di dalam hati. Dalam hati aja. Setelah saya baca setengah juz, insya Allah saya tasbih atau salawat 100. Setelah ini, saya ini. Di dalam hati, enggak masalah. Ini sekarang mungkin bisa lewat HP, tulis jadwal saya. Seperti jadwal kerja. Dari waktu ini sampai ini gini. Dari waktu ini bacaan ini. Dari waktu ini bacaan ini. Itu manfaatnya kalau setiap hari, pasti kamu orang beruntung di hadapan Allah Ta'ala di hari kiamat. Oke, wa takhtaru afdalah. Terus lanjut. Pikirkanlah kesiapan sarana-sarananya yang akan engkau tekuni. Jangan sekali-sekali berhenti berpikir tentang dekatnya ajal, tibanya kematian yang akan memutuskan harapan, munculnya sesuatu dari kesadaran dan timbulnya penyesalan karena sering ditipu oleh diri sendiri atau nafsu. Oke. Itu tambahan atau menjelaskan yang tadi. Pikiran fi qurbil ajal al-qati', kalau kita fikir di masalah saya mati, pasti bisa cari cara yang lebih bagus biar mungkin istilah harian transfer pahala ke akhirat. Paling mudah yang mana? Itu sedekah. Paling mudah yang mana? Ibadah seperti sekarang di dunia. Ntar kalau saya meninggal atau sudah pergi ke akhirat, amal saya semuanya sudah di sana. Sebelum saya sampai, amal sudah di sana. Oke, itu manfaat fikir di orang mukmin. Orang mukmin karena dia suka ketemu sama Allah Ta'ala. Tapi orang munafik karena kerjaannya, amalannya, atau orang kafir tidak bagus, dia takut dari Allah Ta'ala, tidak mau meninggal. Allah Ta'ala firman di Al-Quran, وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Mereka tidak mau mati. Kenapa? Karena tahu amal atau melakukan di dunia apa. Jadi takut dari Allah Ta'ala. Kalau kamu hatimu bersih atau apa namanya ini, kamu kerja di kantor, setelah akhir tahun mereka bilang, ayo sini kita
cari, mau lihat taruh duit di mana. Kalau kamu sudah ambil, pasti takut. Ya kan? Wah, hari ini mereka tahu saya berapa, ambil berapa, mereka tak tahu kapan mereka. Tapi kalau kamu tidak masalah, silakan. Saya siap. Itu juga di akhirat kalau kamu sudah siap-siap untuk akhirat. Dari sekarang, Syekh ini siap-siap ini dari sekarang susah. Ya, itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena kita enggak tahu, saya tidak tahu kapan mati. Kalau saya tahu, tidak masalah. Mungkin saya main-main sampai sebelum mati, taubat yang benar, istiqamah, Masya Allah, sudah aman. Tapi enggak tahu, mungkin saya bilang, wah setelah 40 tahun, saya sebelum 40 sudah meninggal. Itu bahaya. Namanya turul amal. Wa khurujil amr an ikhtiyar wa hasulihi. Di itu doa-doa yang terakhir ini yang 10 Al-Imam Al-Ghazali kasih tasbih dan azkar atau zikir-zikir di dalam hadis. Mungkin kita bacaannya di dalam bahasa Arab atau saya bacaannya biar yang mau hafal atau yang mau baca seperti saya mungkin dengar dulu. Waliyakun min tasbihatika, Imam Ghazali kasih tahu harus kamu tasbih di berapa wirid. Itu semuanya di dalam hadis. Ada berapa hadis. Semuanya di dalam hadis sahih yang 10. Di sini seharus ada berapa hitungan. Di sini yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ada berapa hitungan. Bisa berapa? Silakan. Ada hadis kasih tahu 10. Ada hadis kasih tahu 4 kali. Ada hadis. Walhasil kamu bisa berapa? Silakan. Ntar mungkin kita kasih tambahan di riwayat hadis ini berapa kali. Oke. الثانية yang kedua, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ini Umar Abdul Aziz. Ini Umar Abdul Aziz. Mau lihat. Kita lagi apa? Oke. La ilaha illallah al-malik, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ini juga ada hadis kasih tahu kalau bacaannya 100. Berarti silakan, ayo melaku atau mulai 100. Kapan Syekh? Ada hadis setelah walhasil di dalam 1 hari. Mau kamu taruh seperti obat. Obat itu dokter kadang-kadang bilang sama kamu sehari 1 kali. Tapi seharusnya setiap hari pagi. Kalau kamu minum pagi harus pagi, setiap hari pagi. Mau siang boleh siang, mau malam boleh malam, tapi setiap hari malam. Jangan 1 hari siang, 1 hari pagi, 1 hari itu kecuali kalau lupa aja. Oke, la ilaha illallah. Terus yang ketiga, la ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Ini doa tasbih juga. الرابعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ini al-baqiyatus salihat. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, wal-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala, khairun thawaban wa khairun maradda. Oke, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Oke, al-khamisah subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Itu ada berapa hadis ini setelah apa? Salat witir. Walhasil kamu baca. Syekh, saya enggak mau setelah salat witir, mau pagi. Silakan. Ada hadis juga ini subuh qudus rabbul malaikati war ruh di dalam ruku juga. Silakan. Itu hadis dari Rasulullah SAW kasih seperti bebasan waktu. Mau pagi, mau siang, tapi apa usaha. Jangan kamu 1 kali aja. As-sadisah subhanallah al-azim wa bihamdih. Barang siapa baca ini 100. Wasabi'a astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu at-taubah wal maghfirah. Ini Rasulullah mereka bilang apa?
kita hitungan kepada Nabi Muhammad atau dengan Nabi Muhammad 70 kali Hayyul Qayyum setelah Fath. Surat apa? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sayyidatuna Aisyah berbilang Rasulullah setelah turun surat Al-Fath, An-Nasr, dia baca ini, astaghfirullahal azim la ilaha al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu at-tawbah wal maghfirah. Okey, sahabat dia bilang di dalam satu majlis Rasulullah baca istighfar atau astaghfirullahal azim wa atubu ilaih 7 kali. Ada riwayat 100 kali. Waduh ya Allah, ini semuanya bahalanya, manfaatnya mungkin kita tidak faham sampai kita melakukan. Okey. Ad-du'a as-saminah yang ke-8. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ini doa. Tadi itu semuanya tasbih. Subhana, la ilaha illallah, subhanallah, ini tasbih. Tapi ini doa. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ini ada riwayat setelah subhan sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban kama yanbaghi li wajhika wa la azim sultanik. Apa la mani'a lima a'taita wa la Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Pahin. Kalau kamu baca kita Ta'ala 10, kalau baca 10 ala 100. Kalau kamu baca 100 balasan Allah 1000. Okey. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Itu ada hadis. Barang siapa baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim, lam yadurruhu syai'. Apa lam yadurruhu syai'? Artinya apa? Siapa yang bantu? Lam yadurruhu syai'. Dengan nama Allah Tidak yang ada. tak ada satu pun dapat. Enggak. Tapi bahalanya, manfaatnya apa? Tidak ada yang bisa sesuatu pun kena. yang dapat membahayakanmu, Syekh. Tidak ada sesuatu pun yang mendapat apa bahayakum. Membahayakan. Itu benar, betul. Itu ini gampang ini. 3 kali di dalam hadis 3 kali. Ada cerita dari Al-Imam Ibn Hajar. Al-Imam Ibn Hajar ada cerita dia lagi duduk di salat subuh, sebelum salat subuh masih nunggu. Zaman dulu bukan seperti sekarang. Mereka lihat jam, oh sudah 4:45 sudah subuh. Fulan ayo azan langsung, otomatis mereka langsung. Enggak, mereka waktu di zaman tersebut itu pergi lihat bintang-bintang yang kalau sudah hilang atau yang kalau sudah baru muncul, bilang ini sudah salat subuh. Mereka yang lagi azan, yang muazzin, dia pergi lihat. Bilang, oh masih belum. Yang di dalam bilang, sudah waktunya, sudah, ayo azan. Imam Ibn Hajar lagi diam. Tidak. Setelah dia keluar, ini yang muazzin keluar, balik lagi, Imam Ibn Hajar bilang sama dia, ayo. Azan. Dia bilang, wah Imam, tadi saya baru keluar, tidak ada. Belum waktunya. Kayak bahasa Indonesia bilang, belum waktunya. Imam Ghazali, Imam Ibn Hajar bilang sama dia, ayo sudah. Sekarang sudah masuk. Imam, tahu dari mana kamu tidak keluar seperti saya? Saya sudah keluar tadi, belum. Tapi kamu tahu dari mana? Imam Ibn Hajar bilang sama dia, karena tadi malam, awal malam setelah maghrib atau sebelum maghrib, saya baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Rasulullah kasih tahu siapa atau barang siapa baca ini, tidak ada apa bahasa, tidak dapat bahaya dari apapun, ya. Saya sudah tadi sebelum maghrib bacaan untuk malam ini. Tapi sekarang ada bahasa Indonesia namanya apa? Oh, lupa namanya.
Ada hayawan ini namanya apa Kalajengking. yang bisa gigit, namanya apa? Bisa gigit, namanya apa? Serangga. Serangga. Apa? Serangga. Serangga. Serangga, kena serangga atau dia ganggu saya. Wah, kenapa? Karena Rasulullah bilang barang siapa yang di malam tidak ada sesuatu yang diganggunya atau ganggu dari malam sampai pagi, dari pagi sampai malam. Sekarang sudah seperti obat. Kalau tahu obat, tahu dari jam 12 sampai jam 12. Artinya kalau masuk jam 13 harus minum obat. Atau dari jam 6 sampai jam ini sama. Walhasil Imam Ghazali berkata, "Fakarrir kulla wahidatin min hadhihi al-kalimat fi subhah." Ulang-ulang doa-doa yang tadi atau yang dia sebut imma 100 marrah atau 70 marrah atau 10 marrat wa huwa aqalluha liyakun al-majmu' 100 marrah. Ini 10. Ini 10. Kalau kamu bisa 100. Syekh, yang mana? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. 100 bisa, silakan. Waktunya kosong. La ilaha illallah al-haqqul mubin 100. Ya, silakan. Ini 10 doa ini. Jadi berapa? 1000. Syekh, saya tidak bisa 10. Imam Ghazali bilang bisa 70, silakan. Untuk 1 kali 10 jadi berapa? 700. Syekh, saya tidak bisa 70 juga. Ini banyak. Imam Ghazali bilang bisa 10. Atau 10 kali. Bisa 10. Biar semuanya jadi 100, silakan. Itu seperti saya tadi atau menjelaskan. Seperti saya tadi bilang, sesuai kerjaanmu, sibukanmu, bisa 100 silakan, bisa 70 silakan, bisa 10 silakan. Syekh, saya tidak bisa 10 juga. Saya bisa satu hari, ini doa yang tadi 1 kali. Itu lebih afdal dari tidak ada sama sekali. Jangan kamu bilang saya tidak bisa walau 10. Sudah saya tinggalin semuanya. Enggak. Baca 10. Lebih afdal dari tidak ada sama sekali. Wa huwa aqalluha liyakun al-majmu' 100 marrah. Coba baca ini terakhir, fakarrir fiha. Ulang-ulangi setiap Fiha. kalimat tersebut. Iya. Aha. Ulang-ulangi Oke, setiap kalimat tersebut bisa 100 kali, 70 kali, atau minimal 10 kali, supaya jumlahnya genap 100. Bacalah Oke, terus bagus. zikir-zikir tersebut dan jangan berbicara sebelum terbit matahari. Bisa melakukan zikir lebih baik daripada pahala Ada lain. Sebentar. 8 budak. Sebentar. Oh ya. Walazim hadhihi al-awrad wala tatakallam. Ini sekarang kita bisa zikir, bisa urid, tapi saya lagi baca la ilaha illallah, saya lagi tulis chat atau jawaban apa namanya ini, atau balas SMS atau WA atau enggak. Maksud Imam Ghazali, kalau kamu mau baca wirid seperti ini harus kasih waktu, jangan bicara, biar apa nih kamu hudur, seperti yang menjelaskan di beberapa halaman yang sebelumnya. Hudur bagaimana, zikir di dalam lidah atau zikir di dalam lidah sama hati, atau zikir di dalam hati aja. Kalau kamu bisa kumpul hati sama lidah, itu lebih afdal. Kalau lidah dapat pahala tapi kurang. Kalau di hati juga pahalanya, mungkin hatinya lagi zikir tapi juga itu yang kita harus. Dia kasih tahu ada hadis, inna dzalika afdal min i'taq 8 riqab min walad Ibrahim. Coba baca terjemahnya ini. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pahala melakukan zikir lebih baik daripada pahala memerdekakan 8 orang budak dari keturunan Ismail. Maksudnya ialah sibuklah berzikir hingga matahari terbit. Oke, itu sebentar.
itu yang ada hadis untuk kata yang pertama. Yang pertama, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa ala kulli syai'in qadir. Itu seperti dia merdeka sebuah bulu boda dari anak wahai Ismail atau Nabi Ismail. Itu satu. Tapi kalau kita kasih tahu bahala-bahala semuanya itu masih lain-lain. Tapi Imam Ghazali kasih karena dia dari awal bilang ini buku ringkas. Tidak bisa kasih sebut, tidak bisa sebut fadilah untuk setiap hadis yang tadi dia kasih atau wurid atau doa yang dia kasih tahu. Oke. Ala nabiyina alaihi lanjut. Aktivitas dari terbit matahari hingga Lanjut. tengah hari. Tidak ada suara. Saya ada suaranya. Aktivitas dari terbit matahari hingga tengah hari. Suara saya nyampe, teman-teman? Nyampe Ustazah. Apa enggak. Ini Alhamdulillah, tadi alhamdulillah sampai. sudah ini. Ini sudah. Ini Syekh, sinyalnya hilang ya suaranya ya. Tuh. Tapi Imam Ghazali tadi seharus kita isi waktu dari setelah salat sampai terbit matahari. Dia kasih tahu kalam jangan bicara di masalah duniawi. Itu tingkat yang paling afdal. Terus kalau saya bicara tidak dapat pahala, enggak dapat pahala pasti. Tapi ini saya kasih contoh. Yani beli baju masih baru sama baju yang sudah ada yang pakai tapi sudah bersihin, lebih afdal yang mana? Pasti baju yang masih baru, yang saya buka kertas yang baru, plastiknya yang baru. Itu lebih afdal dari baju atau yang kalau ada yang kasih tapi dia pakai 2 kali atau sudah pakai. Dan kurang adab atau kurang muamalah sama Allah Ta'ala. Ini semuanya biar dapat taufik dari Allah Ta'ala. Kapan itu? Kalau kamu melakukan amal-amal yang Imam Ghazali kasih tahu dari adab dukhul masjid sampai keluar dari masjid. InsyaAllah minggu depan kita kalau masih hidup, mudah-mudahan insyaAllah panjang umur, kita baca adab setelah terbit matahari sampai az-zawal. Az-zawal sampai waktu zuhur atau sampai siang. Bahasa Indonesia bilang siang atau zuhur. InsyaAllah itu minggu depan biidhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, hafizakumullah. Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang kurang jelas? Pasti ada yang mau tanya. Ada yang mau kurang tanya? jelas, ada yang mau tanya, silakan.
Saya boleh tanya, Syekh? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Ini siapa? Riri, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sinyal saya tidak bagus. Saya nggak tahu Iya. siapa yang tanya. Tapi Bu Oh. Riri. Ya, Bu Iya. Riri, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ya, Syekh. silakan. Jadi bisa ketemu. Silakan, Bu. Saya mau bertanya, Syekh. Bila tadi kan zikir setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari ya. Kalau misalnya kita lagi di jalan atau lagi di atas kendaraan, itu di situ bising bagaimana? Ataukah kita diem saja dalam hati atau ada suaranya sih? Yang afdal yang mana? Sinyalnya sih kayaknya susah nih. Ya, Bu Riri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syekh. Saya ulang pertanyaannya, Syekh. Bu Riri. Iya. Ya, sudah. Enggak, sudah dengar pertanyaan, sudah dengar. Tapi saya iya. baru mau jawab Baik. apa sinyal hilang atau keluar. Oh. Itu Iya, seperti saya tunggu. seperti saya tadi menjelaskan. Ada berapa wirid atau berapa zikir harus khusyuk. Ada berapa wirid kita bisa baca seperti tasbih ini bisa. Saya naik ke motor atau mobil bisa baca tasbih subhanallah 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 bihamdihi subhanallah azim subhanallah bihamdi. Bisa istighfar itu bisa walau saya lagi sibuk di jalan atau bawa mobil atau itu bisa. Tapi ada beberapa wirid yang harus kita fokus. Itu masalah lain. Bagaimana caranya? Kalau kita lagi fikir seperti tadi, harus berfikir itu harus harus kita di waktu yang kosong. Namanya mungkin kita masukin di namanya khalwah. Harus khalwah. Itu juga harus kita cari waktu yang bagus seperti Imam Ghazali tadi kasih tahu. Cari waktu dan tempat yang cocok sama wirid yang kamu mau baca. Kemarin saya bilang sama kamu ada berapa wirid, ada berapa ulama bilang seperti salawat kepada Nabi Muhammad. Walau kamu orang ria, suaranya hilang. Suara siapa ini hilang? Enggak kok, Syekh. Masih kedengeran. Masih kedengaran. Saya kemarin beberapa hari yang lalu ada masukan dari beberapa ulama bilang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti Allah terima walau kamu orang ria. Ini di depan manusia biar mereka bilang oh fulan bersalawat. Walau ria di dalam beberapa masukan mungkin Al-Imam An-Nabhani, Yusuf An-Nabhani dia bilang walau kamu lagi ria tapi salawat pasti terima. Kenapa itu? Ini karena balasan Allah Ta'ala beda sama balasan manusia. Manusia kalau kamu ikhlas, dia bisa balasan. Tapi Allah Ta'ala di salawat itu kepada Nabi Muhammad beda. Allah Ta'ala terima walau kamu niatmu kurang. Ada beberapa wirid juga itu yang mungkin kita bisa melakukan di jalan, di atas kendara, di depan manusia, tapi harus niat kita bagus atau niat kita syari ridha Allah Ta'ala, bukan biar manusia bilang wah fulan ini orang berzikir Masya Allah, orang bertasbih. Jangan. Wallahu a'lam, Bu. Afdalnya dilafazkan atau dalam hati saja, Syekh?
Ya. Itu sesuai apa bahasa Indonesia, hal hatimu. Oh. Kalau saya dilafazkan, mereka bilang di dalam hati saya, oh alhamdulillah, biar mereka dengar bilang ini saya orang berzikir. Itu jadi riya. Sudah, lebih afdal diam. Okay. Kalau kamu tidak ada fikir manusia ada atau tidak, tetap kamu bacaan wirid, sudah itu aman, alhamdulillah. Tapi kalau ada di dalam hati saya, kencang suara sedikit biar, atau lafaz biar mereka bilang fulan masya Allah orang bersalawat atau orang berzikir, itu bahaya. Harus kamu di dalam hati biar selamat dari riya. Paham nggak, Bu? Paham, berarti kembali ke niatan diri sendiri begitu ya, Syekh? Iya, itu. Itu yang kita sudah pernah berapa kali kita menjelaskan dari awal buku. Tapi seharus kita menjaga hati kita. Bagaimana cara? Ini biasa biar kita keluar dari dia. Biasa saya setiap waktu, setiap hari, dari jam 10 sampai jam 11 saya salat duha 8 rakaat. Setiap hari sudah alhamdulillah rutin. Tapi hari ini ada teman saya datang atau ada beberapa orang datang. Hari ini saya mau tambah sedikit biar mereka bilang masya Allah salat duhanya banyak. Ini jadi riya. Kalau kamu mau selamat dari riya, kamu melakukan seperti biasa 8. Saya setiap hari di dalam witir atau di dalam duha, saya baca setengah juz. Hari ini lebih seperempat. Ya, itu riya. Jangan lakukan seperti kemarin, seperti biasa, itu selamat dari riya. Tapi kalau kamu tambahan, oke, saya sudah Syekh baca setengah juz seperti biasa, tapi saya ini tasbih kelebihan dari 3 sampai jadi 5, biar mereka bilang masya Allah fulan salatnya berkhusyuk atau dia lebih bagus atau afdal atau baik. Ini jadi riya. Walhasil bagaimana Syekh? Sudah saya tinggalin semuanya, sudah tidak salat biar mereka tidak bilang riya. Jangan, ini salah juga. Harus kamu lakukan amalmu yang setiap hari kamu laku. Jangan lihat mereka ada atau tidak, itu selamat dari riya. Tapi kalau kamu tinggal ini biar mereka tidak bilang saya riya, ini salah, ini bahaya. Ini saya salat biar mereka bilang saya salat, ini juga. Paham nggak, Bu? Paham, insya Allah paham, Syekh. Jadi ada atau tidak itu ya seperti biasanya seperti apa begitu ya, Syekh? Iya, betul. Bagaimana kalau di rumah sendiri, di lafaz, kalau di luar atau ada sudah, orang ini dalam aman. hati saja gitu ya? Ini sudah aman. Kalau setiap hari kamu di rumah di lafaz, aman. Tapi kalau di luar sudah ini saya di dalam hati, bagus. Itu lebih afdal. Gitu. Supaya tidak timbul riya tadi ya, Syekh. Betul. Cuman kadang-kadang nggak enak juga, maka kalau ada tamu, ada orang, kita nggak lakukan. Nah, itu yang salah ya, Syekh. Itu saya bilang sama kamu tadi, sama semuanya teman yang dengar, jangan kita tinggal amal karena tamu datang. Kalau saya tinggal karena fulan datang, ini riya. Artinya kenapa saya taruh tidak salat? Ini saya melakukan ibadah itu karena Allah Ta'ala, ya kan? Fulan datang atau tidak, saya tetap karena ini hamba Allah Ta'ala. Tapi kalau datang ini jadi tidak hamba Allah Ta'ala, saya hamba fulan. Itu bahaya. Sama. Harus tetap lanjut seperti biasa. Paham, Syekh, ini insya yang kita belajar insya Allah di buku ini, masalah seperti ini. Kapan ini jadi riya atau tidak? Insya Allah kalau sudah sampai akhir buku ada masalah ini semuanya ada. Insya Allah kita
apa namanya ini bisa sampai akhirnya. Kalau salah pendapat Fudail bin Iyad juga Syekh, meninggalkan suatu amalan karena orang, pendapat Fudail bin Iyad kalau nggak salah meninggalkan suatu amalan yang baik karena seorang juga termasuk riya Syekh. Itu ada dari siapa? Al-Fudail bin Iyad, dia bilang al-amal li ajli nas riya. Kamu melakukan salat atau ibadah biar manusia bilang itu riya. Juga kalau kamu tinggalkan salat untuk orang juga riya. Jangan. Artinya apa? Masya Allah. Artinya apa? Artinya kamu terus lurus. Fulan bilang atau tidak bilang itu bisa selamat dari riya. Itu juga masalah ini harus mungkin di dalam satu menjelaskan seperti sekarang tidak cukup. Harus belajar bagaimana apa namanya ini kita selamat dari salah-salah ibadah yang kita sudah melakukan. Biasa ini semuanya mungkin semuanya sudah laku seperti ini atau sudah jadi seperti ini Syekh. Bagaimana yang kemarin sudah kemarin. Ini masalah di baru yang baru belajar hari ini. Oke, jazakallah khair Pak. Bagaimana kalau begini Syekh, misalnya waktunya sholat maghrib, biasanya kan ada sholat sunnah, ya setelah maghrib. Pada waktu itu ada tamu, di mana tamu itu agak-agak buru-buru. Kemudian kita tetap sholat sunnah atau wajib saja karena ditunggu. Ya itu bagus Bu Tanian, ini bagus. Ini sekarang saya tinggal sunnah bukan karena fulan. Ini karena dia tamu, karena apa namanya mungkin dia sibuk mau pergi. Itu masalah lain. Tapi seperti saya bilang sama kamu, saya tinggal biar dia bilang oh fulan khusyuk. Artinya ini riya. Tapi tadi beda. Tanyaan ini yang terakhir beda sama tadi. Ini mungkin tamu saya mau bicara sama saya 15 menit sudah pergi. Saya tidak melakukan sunnah karena dia mau pergi, bukan karena dia karena salat saya panjang atau sedikit atau banyak. Enggak, ini beda. Oh. Paham enggak, Bu? Iya, kan kalau kita ada orang atau tidak, kita biasa seperti biasanya. Misalnya salat maghrib, setelah salat maghrib sunnah. Tapi karena ada yang karena penting, dia datang mau pergi, dia datang, itu masalah beda sama yang tadi. Oh, berarti boleh ya meninggalkan sunnah ya? Iya boleh. Itu balik ke hajat kakak atau adik yang datang atau yang tamu. Dia minta tolong anaknya lagi sakit, minta duit atau mau minta kamu bahasa Indonesia antar ke rumah sakit. Itu manfaatnya. Atau kalau kamu bantu bawa anaknya ke rumah sakit, itu mungkin ibadah lebih afdal dari 2 rakaat yang kamu melakukan sunnah. Paham gak? Beda di hal-hal yang tamu datang. Mau apa? Dia bilang, Syekh anak saya lagi sakit, minta tolong mau ruqyah. Itu mungkin lebih afdal dari kalau saya salat 2 rakaat. Iya, maksud saya itu. Saya datang ke sini, saya datang ke kamu, mungkin kartu ATM saya rusak, tidak bisa keluar duit dari ATM. Bisa bantu tolong, minta tolong dari kamu keluarin ATM atau apa namanya ini. Walhasil bantu, itu manfaatnya kepada orang lain lebih baik atau lebih afdal dari manfaat saya diri sendiri. Itu balik ke masalah fikih nanti juga, Bu. Oh iya, syukran Syekh. Paham, insya Allah paham. Syukran. Barakallah fik. Ini yang lain tidak ada yang tanya, ada ini Koriri aja, enggak ada yang lain. Saya mau tanya saya. Ya silakan. Ini soal riya tuh masih bingung saya.
Jadi kayak gini, kalau masalah khusyuk misalnya kan sholat di rumah sama di masjid, Kalau sendiri itu sama-sama sholat aja, cuman kalau di sendiri itu kurang khusyuk karena bacaannya kurang bagus. Terus kalau habis doa itu doanya kan namanya belum hafal Arabnya, beda gitu. Kalau sama di masjid gitu, suasana hati itu waktu sholat tentang khusyuk. Jadi itu ria apa enggak ya, ya? Tidak. Itu beda sama ria. Ria itu mungkin bahasa harian saya bilang ini, saya suka fulan bilang gini atau fulan bilang gini. Tapi saya cari seperti Imam Ghazali tadi bilang, kita cari waktunya yang bagus, cari tempatnya yang bagus. Ya, saya bisa khusyuk di salat sunnah di rumah. Itu lebih afdal. Tapi kalau di rumah anak saya ganggu, kalau saya salat ada yang masuk, ada yang teriak, ada yang kencang suara TV, ada. Jadi lebih afdal khusyuk salat sunnah di mana? Di masjid. Itu sudah afdal salat di masjid. Itu bukan masalah balik karya atau tidak. Paham gak Mbak? Ya, insya Allah paham, Ya, itu balik ke pilih tempatnya yang mana bagus. Di mana yang bagus, di masjid atau di rumah, itu pilih tempat yang bagus. Bagus di rumah, saya bisa khusyuk. Ada musalla, warnanya putih. Tapi kalau saya masuk masjid, mungkin bisa lihat kanan ke kiblat, ada tulisan, ada warna-warni di kiblat. Saya kalau masuk masjid tidak bisa khusyuk. Ini seperti salat sunnah. Sudah lebih afdal di rumah. Rasulullah sudah kasih tahu lebih afdal salawat sunnah di rumah. Tapi kalau ada yang ganggu, tidak bisa salat di rumah karena ada yang ganggu, itu lebih afdal sudah di masjid. Ya, syukran, Syekh. Insya Allah Barakallahu fiik, paham. afwan. Sudah? Ada yang mau tanya? Ada tanyaan di room chat? Assalamualaikum, Syekh. Saya mau tanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau zikir sore itu afdol habis asar atau habis maghrib, Syekh? Itu bagus. Seperti Imam Ghazali tadi kasih tahu atur waktu bagaimana. Kamu ba'da maghrib apa? Kamu ba'da maghrib lagi apa? Baca Quran atau masih baca wirid? Saya Ini kalau paling banyak seperti habis seperti maghrib orang Hadramaut. Surah Sajadah sama Tabarok. Kalau habis asar wirdul hati. Berarti kamu sudah kasih isi waktu di antara maghrib dan isya. Itu bagus. Orang Hadramaut yang kita belajar sama mereka, sebelum maghrib dia baca wirid yang malam ini, Adhkarul Masa. Bahasa Indonesia apa? Wirid apa bahasa Indonesia? Wirid malam ya kan? Wirid sore. Okay. Setelah wirid sore. Tapi di ba'd maghrib mereka bacaan Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, dia baca Ratibul Imam Al-Haddad atau Al-Attas. Itu juga wirid juga. Oh, gitu. Ya, saya baca wirdul latif itu habis Bisa. asar. Itu seperti saya bilang sama kamu. Ya. Kita di Darul Mustafa, Habib Umar kasih waktunya sebelum maghrib. Sebelum maghrib 20 menit kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. 20 menit selesai barusan biasa baru azan. Atau kita kadang-kadang biasa baca astaghfirullahal mu'minin wal mu'minat, astaghfirullahal mu'minin wal mu'minat. Kita baru selesai sudah azan maghrib atau masuk waktu maghrib. Itu yang tertib kita di Darul Mustafa. Juga tertib Imam Al-Haddad. Ada beberapa ulama pilih waktu karena seperti tadi Rasulullah bersabda barang siapa baca
pagi atau siang atau maghrib malam ya kan. Malam masuk dari waktunya dari kapan? Dari setelah maghrib. Itu ada beberapa ulama bilang lebih afdal bacaannya sebelum salat maghrib biar manfaatnya selama malam dari waktu masuk malam sampai pagi. Oh iya. Ya, Syekh, terima kasih, Syekh. Ya, barakallahu fikum. Oke. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Sudah? Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah. Kalau sudah kita baca doa. Iya. Sudah baca doa ya admin? Ya, silakan Syekh, kita tutup Syekh. Sudah tidak ada pertanyaan ya teman-teman ya? Sudah Oke, jelas semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah. Bismillah, mudah-mudahan jelas. Allah Ta'ala yang jelaskan ini. Bahasa saya muter-muter, tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu saya, yang saya bicara mereka faham. Mudah-mudahan. Insyaallah paham yang benar. Paham yang benar, yang paham. Alhamdulillah. Itu di chat ada sih kalau sholat duha 12 rakaat apa boleh? Itu tanyaan bagus juga. Itu ada dua masalah atau dua pendapat. Ahli fikih fuqaha para fuqaha bilang 8, lebih afdal 8. Ahli hadis muhaddisin karena ada hadis 12, ada yang bilang 12. Artinya apa, Syekh? Saya mau duha 2 rakaat atau 4 atau 8 atau 12 semuanya boleh. Mau ikut mazhab siapa? Fuqaha atau muhaddisin. Saya mau ikut muhaddisin. Ini hadis. Mereka punya hadis dari Nabi Muhammad SAW. Jadi pahalanya seperti Rasulullah sebut pahalanya. Muhaddisi fuqaha bilang 8. Dari mana? Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Berarti bagaimana Syekh? Paling sedikit ulama bilang itu yang kata mungkin lebih luas atau lebih meneler ini bisa panjang itu paling sedikit 2 duha, paling sedikit 2 yang di tengah 4 ya, yang lebih afdal 8 atau 12. 8 atau 12. Madhab fuqaha 8. Madhab muhaddithin 12. Itu paling afdal. Terus Syekh, sekarang saya bingung. Jadi bingung. Mau jawaban yang lebih mungkin lebih mudah. Kamu bisa berapa, Pak atau Bu? Waktu saya biasa bisa 4. Silakan. 4 rakaat silakan. Tapi istiqamah. Saya enggak, Syekh, kadang-kadang bisa 8, ya silakan. Bisa 8 atau bisa 4 atau bisa 6, silakan. Tapi seperti saya bilang sama kamu, lebih afdal istiqamah. Istiqamah salat rakaat. Itu Al-Imam Al-Haddad, dia masih kecil, belajar Al-Quran, masih hafal Al-Quran di antara 10 tahun sampai dia jadi imam. Bilang atau di sejarahnya atau di hidupnya dia bisa salat sampai 100 rakaat duha. Sampai 100. Wah Syekh, itu lebih dari hadis Nabi. Ya, oke, itu lebih dari hadis Nabi karena dia lagi cari pahala. Duha yang Rasulullah kasih tahu 12. Tapi saya mau ibadah, mau tambah salat 2 rakaat. Boleh atau tidak? Ya boleh. Masih buku, masih pintu terbuka. Silakan. Saya mau duha, sunnah duha aja Syekh. Sunnah duha 2 itu 4 atau 2, 4, 8 atau 12. Pilih yang sesuai waktu kamu atau sesuai hatimu. Hati saya senang kalau baca 4, tapi khusyuknya lebih afdal. Juga bacaan saya setiap rakaat 4 juz biar jadi 1 juz. Itu silakan.
Tafadhal. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Coba lihat. Itu yang ada di room chat itu yang baca suratnya lebih dari satu itu, surat pendek itu. Kalau salat fardu baca surah pendek lebih dari satu, boleh enggak? Atau harus satu surah? Fardu itu beda. Beda. Bagaimana beda, Syekh? Saya jadi imam atau sendirian? Kalau jadi imam, mereka yang belakangmu siap panjang, bacaan yang panjang, atau mereka mau baca yang pendek? Masjidmu di mana? Masjid saya, Syekh. Masjid saya di Basar. Ya, jangan kamu baca panjang. Masjid saya, kita di bahasa Indonesia komplek ya, komplek. Ada berapa orang? 100 orang atau 50 orang. Semuanya siap kalau saya salat. Itu beda sesuai hal-hal yang kamu di hidup kamu. Syekh saya di rumah sendiri sudah. Ini seperti akhwat bilang, Syekh saya di rumah. Oke, di rumah mau baca panjang karena Rasulullah kasih tahu, idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau jadi imam harus salat yang ringan. Kalau salat sendiri harus terserah. Mau panjang silakan. Idza amma ahadukum falyukhaffif. Wa idza shalla liwahdihi falyutawwil ma syaa. Silakan. Mau panjang. Silakan. Jadi masalah boleh itu boleh, tapi harus mereka yang di belakangmu ikhlas atau setuju. Oke. Juga ada hadis dari Rasulullah SAW. Ada dari Al-Bukhari juga, di dalam Al-Bukhari, akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Satu sahabat Rasulullah kirimkan ghazwah berapa orang di jihad fi sabilillah. Waktu dia setiap salat jahriyah seperti maghrib, isya, fajar, dia baca dari manapun, kadang-kadang satu surat, habis itu baca qul huwallahu ahad. Oke, baca surat ad-duha, terus habis itu baca qul huwallahu ahad. Baca di rakaat yang kedua, baca surat idza zilzilatil ardu zilzalaha, habis itu baca qul huwallahu ahad. Mereka bilang, wah, ini masalah baru. Kita harus kasih tahu kepada Nabi. Waktu mereka balik, bilang sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini wahai fulan jadi amir itu yang bimbing ghazwa itu atau syariah. Dia kalau dia salat baca qul huwallahu ahad di setiap rakaat. Rasulullah bilang sama mereka, tanya maksudnya apa? Kenapa dia baca qul huwallahu di setelah setiap surat atau di setiap rakaat ini? Mereka tanya kepada fulan, dia bilang karena ini sifat Allah Ta'ala, saya suka sifat Allah Ta'ala. Atau bahasa Indonesia bilang apa? Itu tauhid, karena dia ayat atau surat yang judulnya atau tentang tauhid kepada Allah Ta'ala, saya suka. Allah menjawab sama mereka, kasih tahu sama dia, Allah Ta'ala suka dia juga. Dari hadis ini artinya boleh kalau kamu baca dua surat, walau surat yang kamu baca di dua rakaat itu sama. Seperti fulan yang tadi, dia baca seperti contoh tadi. Ad-duha, habis itu qul huwallahu ahad. Yang rakaat kedua, idza zilzilatil ardu, habis itu qul huwallahu ahad. Salat al-isya, baca surat al-fajri, habis itu qul huwallahu ahad. Yang rakaat yang kedua, baca la uqsimu, habis itu qul huwallahu ahad. Salat subuh, baca surat yang panjang seperti al-qalam atau seperti tabarak, habis itu qul huwallahu ahad. Yang kedua, rakaat yang kedua, baca seperti al-haqiqah atau sa'ala sa'ilun, juga bacanya qul huwallahu ahad. Itu kerjaan sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah setuju, tidak bilang ini haram atau bid'ah atau tidak boleh. Wallahu a'lam. Oke, kayaknya sudah cukup. Yang admin sudah cukup?
Sudah, Syekh? Insya Allah sudah. Insyaallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa melakukan yang kita dengar di setiap pelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الآخرة والأولى. اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامة أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عن نبيك قدر سنه. اللهم اجعلنا بحقائق العلم متحققين، واجعلنا من أهل العلم ومع أهل العلم، واحشرنا مع العلماء العاملين. اللهم اجعلنا عالمين عاملين بما نسمع. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا. اللهم إن أخطأنا وقصرنا وذهبت نياتنا بأعمالنا نسألك بأعمالنا، فنسألك الله لنا وعافوت عنا ورحمتنا. نسألك اللهم الشفاء العاجل لجميع إخوتنا وأخواتنا وأصحابنا وطلابنا وكل من له حق علينا. نسألك اللهم أن تغفر وترحم وتتجاوز عما تعلم، ولمشايخنا في الدين ولإخواتنا ولقراباتنا. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جزاكم الله خير. Barakallahu fikum. Hafizakumullah. Terima kasih admin semuanya yang hadir. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum jami'an. Syukran, Syekh. Jazakallah khair, Syekh. Sehat selalu, panjang umur, Syekh. Berkah. Amin. Berkah, Ya Allah. Syekh. Terima Barakallahu fikum. kasih. Berkat pertanyaan saya dikasih buku, Syekh. Oke, jazakumullah khair. Alhamdulillah. Syukran, Ya, Syekh. khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin, Chef. Ya, terima kasih.